Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarin Sagita Inayah, NIM 210741032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang domain kinerja proyek. Domain kinerja proyek yaitu sekelompok aktivitas terkait yang penting untuk penyampaian hasil proyek secara efektif. Nah, di dalam domain kinerja proyek ini terdapat 8 domain. Yang pertama itu ada domain kinerja pemangku kepentingan, yang kedua ada domain kinerja tim, yang ketiga ada pendekatan pengembangan dan domain kinerja siklus hidup, yang keempat ada perencanaan domain kinerja, yang kelima ada domain kinerja pekerjaan proyek, yang keenam domain kinerja pengiriman, yang ketujuh domain kinerja pengukuran, dan yang terakhir domain kinerja ketidakpastian. Yang pertama akan saya bahas yaitu domain kinerja pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan meliputi individu, kelompok, dan organisasi. Sebuah proyek dapat memiliki sekelompok kecil pemangku kepentingan atau mungkin jutaan pemangku kepentingan. Identifikasi, analisis, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif mencakup pemangku kepentingan internal dan eksternal organisasi, mereka yang mendukung proyek dan mereka yang mungkin tidak mendukung atau netral. Keterlibatan pemangku kepentingan mencakup penerapan strategi dan tindakan untuk mendorong keterlibatan pemangku kepentingan yang produktif. Aktivitas keterlibatan pemangku kepentingan dimulai sebelum atau saat proyek dimulai dan berlanjut selama proyek berlangsung. Yang pertama di domain kinerja pemangku kepentingan ini yaitu kita harus mengenali, yaitu identifikasi pemangku kepentingan tingkat tinggi dapat dilakukan sebelum pembentukan tim proyek. Beberapa pemangku kepentingan mudah diidentifikasi seperti pelanggan, sponsor, tim proyek, pengguna akhir, dan sebagainya. Namun yang lainnya mungkin sulit diidentifikasi jika mereka tidak terlibat secara langsung terhubung ke proyek. Dan yang selanjutnya itu ada memahami dan menganalisis. Setelah pemangku kepentingan diidentifikasi, manajer proyek dan tim proyek harus berusaha memahami perasaan, emosi, keyakinan, dan nilai-nilai pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan mempertimbangkan beberapa aspek pemangku kepentingan seperti kekuatan, dampak, sikap, keyakinan, harapan, tingkat pengaruh, kedekatan dengan tim proyek, minat terhadap proyek tersebut, dan aspek lain seputar interaksi pemangku kepentingan dengan proyek. Yang selanjutnya itu ada memprioritaskan. Prioritaskan ini merupakan hal yang umum untuk berfokus pada pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan dan kepentingan terbesar sebagai salah satu cara untuk memprioritaskan keterlibatan. Tim proyek perlu menentukan kembali prioritas berdasarkan pemangku kepentingan baru atau perubahan yang terus berkembang dalam landscape pemangku kepentingan. Yang selanjutnya itu melibatkan. Keterlibatan pemangku kepentingan memerlukan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk memperkenalkan proyek, memperoleh persyaratan mereka, mengelola ekspektasi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Komunikasi dengan pemangku kepentingan dapat dilakukan melalui cara tertulis atau lisan, dan dapat bersifat formal atau informal. Yang selanjutnya itu memantau. Selain mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan baru, ada peluang untuk menilai apakah strategi keterlibatan saat ini efektif atau perlu disesuaikan. Oleh karena itu, jumlah dan efektivitas keterlibatan pemangku kepentingan dipantau sepanjang proyek. Tinjauan proyek dan iterasi, tinjauan produk, stage gates, dan metode lainnya merupakan cara untuk memperoleh umpan balik berkala. Yang selanjutnya itu ada interaksi dengan domain kinerja. Pemangku kepentingan meliputi semua aspek proyek. Mereka berpartisipasi dalam membentuk perencanaan. Mereka menentukan kriteria penerimaan dan kualitas untuk hasil dan keluaran proyek. Para pemangku kepentingan seperti pelanggan, manajemen senior, pimpinan kantor, manajemen proyek, atau manajer program akan berfokus pada ukuran kinerja untuk proyek dan hasil yang dicapainya. Interaksi ini merupakan contoh bagaimana domain kinerja pemangku kepentingan terintegrasi dan terjalin dengan domain kinerja lainnya. Yang terakhir itu ada memeriksa hasil. Domain kinerja pemangku kepentingan melibatkan penilaian sejauh mana organisasi atau proyek memenuhi harapan dan kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan. Perilaku pemangku kepentingan dapat menunjukkan apakah penerima manfaat proyek merasa puas dan mendukung proyek atau menentangnya. Survei, wawancara, dan diskusi kelompok juga merupakan cara yang efektif untuk menentukan apakah pemangku kepentingan
kepentingan merasa puas atau menentang proyek dan hasil yang dicapainya. Nah, yang selanjutnya itu ada domain kinerja tim. Domain kinerja ini memerlukan pembentukan budaya dan lingkungan yang memungkinkan kumpulan individu yang beragam untuk berkembang menjadi tim proyek berkinerja tinggi. Definisi berikut ini relevan dengan domain kinerja tim. Yang pertama itu ada manajer proyek. Orang yang ditugaskan untuk organisasi pelaksana untuk memimpin tim proyek. Yang kedua ada tim manajemen proyek. Anggota tim proyek yang terlibat langsung dalam aktivitas manajemen proyek. Dan yang terakhir itu ada tim proyek, sekumpulan individu yang melakukan pekerjaan proyek untuk mencapai tujuannya. Nah, di dalam domain kinerja tim ini terdapat manajemen dan kepemimpinan tim proyek. Manajemen proyek memerlukan beberapa penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk aktivitas manajemen serta aktivitas kepemimpinan. Kegiatan manajemen berfokus pada cara untuk memenuhi tujuan proyek, seperti memiliki proses yang efektif, perencanaan, koordinasi, pengukuran, dan pemantauan pekerjaan, dan lain-lain. Kegiatan kepemimpinan berfokus pada orang-orang. Kepemimpinan mencakup mempengaruhi, memotivasi, mendengarkan, memberdayakan, dan aktivitas lain yang berkaitan dengan tim proyek. Nah, selanjutnya itu ada manajemen dan kepemimpinan terpusat. Aktivitas manajemen harus terpusat atau terdistribusi. Dalam lingkungan di mana aktivitas manajemen dipusatkan, akuntabilitas atau yang bertanggung jawab atas suatu hasil biasanya diberikan kepada satu individu, seperti manajer proyek atau peran serupa. Yang selanjutnya itu ada manajemen dan kepemimpinan terdistribusi. Terkadang aktivitas manajemen proyek dibagi di antara tim manajemen proyek dan anggota tim proyek bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada juga situasi di mana tim proyek harus dapat mengatur dirinya sendiri untuk menyelesaikan sebuah proyek. Daripada menunjuk manajer proyek, seseorang dalam tim proyek dapat bertindak sebagai fasilitator untuk memungkinkan komunikasi, kolaborasi, dan keterlibatan. Peran ini mungkin bergeser di antara anggota tim proyek. Nah, selanjutnya itu ada aspek umum pengembangan tim. Terlepas dari bagaimana aktivitas manajemen disusun, ada aspek umum pengembangan tim proyek yang relevan bagi sebagian besar tim proyek. Nah, ini termasuk visi dan tujuan. Visi dan tujuan itu penting bagi setiap orang untuk mengetahui visi dan tujuan proyek. Hal ini termasuk merujuk pada hasil yang diharapkan ketika tim proyek terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya itu ada peran dan tanggung jawab. Hal ini dapat mencakup mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan keterampilan serta strategi untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui pelatihan, pendampingan, atau pembinaan. Yang selanjutnya itu ada operasi tim proyek. Operasi tim proyek ini memfasilitasi komunikasi tim proyek, penyelesaian masalah, dan proses mencapai konsensus dapat mencakup bekerja dengan tim proyek untuk mengembangkan piagam tim proyek dan seperangkat pedoman operasional atau norma-norma tim proyek. Untuk selanjutnya itu ada bimbingan. Panduan dapat diarahkan ke tim proyek secara keseluruhan agar semua orang tetap berada pada arah yang benar. Nah, yang selanjutnya itu ada pertumbuhan, yaitu mengidentifikasi area di mana tim proyek berkinerja baik dan menunjukkan area di mana tim proyek dapat ditingkatkan akan membantu tim proyek untuk berkembang. Nah, yang selanjutnya itu ada budaya tim proyek. Setiap tim proyek mengembangkan budaya timnya sendiri. Budaya tim proyek dapat dibangun secara sengaja dengan mengembangkan norma-norma tim proyek atau secara informal melalui perilaku dan tindakan anggota tim proyek. Budaya tim proyek beroperasi dalam budaya organisasi, tetapi mencerminkan cara kerja dan interaksi individu tim proyek. Manajer proyek berperan penting dalam membangun dan memelihara lingkungan yang aman, penuh hormat, dan tidak menghakimi yang memungkinkan tim proyek berkomunikasi secara terbuka. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memodelkan perilaku yang diinginkan seperti transparansi, integritas, menghormati satu sama lain, wacana positif, mendukung keberanian,
merayakan kesuksesan. Tim proyek berkinerja tinggi. Salah satu kepemimpinan yang efektif adalah menciptakan tim proyek yang berkinerja tinggi. Ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap tim proyek berkinerja tinggi. Faktor yang terkait dengan tim proyek berkinerja tinggi yaitu komunikasi terbuka, pemahaman bersama, kepemilikan bersama, mempercayai, kolaborasi, kemampuan beradaptasi, ketangguhan, pemberdayaan, dan pengakuan. Selanjutnya itu ada kepemimpinan keterampilan. Kepemimpinan keterampilan berguna bagi semua anggota tim proyek, baik tim proyek beroperasi dalam lingkungan dengan otoritas terpusat maupun lingkungan kepemimpinan bersama. Berikut beberapa sifat dan aktivitas yang terkait dengan kepemimpinan. Membangun dan mempertahankan misi, yaitu setiap proyek mempunyai tujuan. Memahami tujuan tersebut sangat penting agar orang dapat berkomitmen waktu dan energi mereka ke arah yang benar untuk mencapai tujuan proyek. Visi proyek merangkum tujuan proyek dengan jelas dan ringkas. Berpikir kritis, yaitu terdapat kebutuhan untuk mengenali bias, mengidentifikasi akar penyebab masalah, dan mempertimbangkan permasalahan yang menantang seperti ambiguitas dan sebagainya. Berpikir kritis mencakup pemeliharaan yang disiplin, rasional, logis, dan berbasis bukti. Dibutuhkan pikiran terbuka dan kemampuan menganalisis secara objektif. Nah, selanjutnya itu ada kepemimpinan keterampilan, yaitu memotivasi anggota tim proyek memiliki dua aspek. Yang pertama adalah memahami apa yang memotivasi anggota tim proyek untuk bekerja, dan yang kedua adalah bekerja dengan anggota tim proyek sedemikian rupa sehingga mereka tetap berkomitmen terhadap proyek dan hasil-hasilnya. Keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal yang sering digunakan dalam proyek antara lain kecerdasan emosional, pengambilan keputusan, dan resolusi konflik. Menyesuaikan gaya kepemimpinan. Seperti halnya semua aspek proyek, gaya kepemimpinan juga disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan proyek, lingkungan, dan pemangku kepentingan. Beberapa variabel yang mempengaruhi penyesuaian gaya kepemimpinan antara lain yaitu pengalaman dengan jenis proyek, kematangan anggota tim proyek, struktur tata kelola organisasi, tim proyek yang terdistribusi. Interaksi dengan domain kinerja lainnya. Domain kinerja tim menekankan keterampilan yang digunakan oleh manajer proyek dan anggota tim proyek selama proyek berlangsung. Anggota tim proyek diminta untuk menunjukkan kualitas dan keterampilan kepemimpinan secara keseluruhan proyek, mengkomunikasikan visi dan manfaat proyek kepada pemangku kepentingan selama perencanaan dan sepanjang siklus hidup adalah salah satu contohnya. Nah, yang terakhir itu adalah memeriksa hasil. Kepemimpinan bersama. Semua anggota tim proyek mengetahui visi dan tujuan. Tim proyek memiliki hasil dan keluaran proyek. Tim yang berkinerja tinggi. Tim proyek saling percaya dan berkolaborasi. Kepemimpinan yang berlaku dan keterampilan interpersonal lainnya ditunjukkan oleh semua anggota tim proyek. Anggota tim proyek menerapkan kepemimpinan kritis dan keterampilan interpersonal. Nah, domain yang ketiga yaitu ada pendekatan pengembangan dan domain kinerja siklus hidup. Definisi berikut ini relevan dengan pendekatan pengembangan dan domain kinerja siklus hidup. Yang pertama itu dapat dikirim. Setiap produk, hasil, atau kemampuan yang unik dan dapat diverifikasi untuk melakukan suatu layanan yang diperlukan untuk diproduksi untuk menyelesaikan suatu proses, fase, atau proyek. Yang kedua itu ada pendekatan pembangunan. Metode yang digunakan untuk membuat dan mengembangkan produk, layanan, atau hasil selama siklus hidup proyek, seperti metode prediktif, berulang, incremental, adaptif, atau hybrid. Fase proyek. Kumpulan aktivitas proyek yang terkait secara logis yang berpuncak pada penyelesaian dari suatu atau lebih kiriman. Siklus hidup proyek, serangkaian fase yang dilalui suatu proyek dari awal hingga penyelesaiannya. Nah, yang terdapat dalam pendekatan pengembangan dan domain kinerja siklus hidup itu ada perkembangan irama dan hubungan siklus hidup.
Jenis hasil proyek menentukan bagaimana proyek tersebut dapat dikembangkan. Jenis pencapaian dan pendekatan pengembangan mempengaruhi jumlah dan irama pelaksanaan proyek. Pendekatan penyampaian dan irama penyampaian yang diinginkan menentukan siklus hidup proyek dan tahapannya. Irama pengiriman. Irama pengiriman mengacu pada waktu dan frekuensi penyelesaian proyek. Proyek dapat memiliki satu pengiriman, beberapa pengiriman, atau pengiriman berkala, antara lain pengiriman tunggal, beberapa pengiriman, dan pengiriman berkala. Perkembangan pendekatan. Pendekatan pengembangan adalah cara yang digunakan untuk menciptakan atau mengembangkan produk, layanan, atau hasil selama siklus hidup proyek. Terdapat pendekatan pembangunan yang berbeda-beda, dan industri yang berbeda mungkin menggunakan istilah yang berbeda untuk merujuk pada pendekatan pembangunan. Tiga pendekatan yang umum digunakan yaitu pendekatan prediktif, berguna ketika persyaratan proyek dan produk dapat ditentukan, dikumpulkan, dan dianalisis di awal proyek. Pendekatan hybrid merupakan kombinasi pendekatan adaptif dan prediktif. Pendekatan adaptif berguna ketika persyaratan tunduk pada tingkat ketidakpastian dan volatilitas yang tinggi dan memungkinkan besar akan berubah sepanjang proyek berlangsung. Pertimbangan untuk memilih pendekatan pengembangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan pendekatan pengembangan. Mereka dapat dibagi ke dalam kategori produk, layanan, atau hasil proyek, dan organisasi. Produk, layanan, atau hasil. Ada beberapa variabel yang terkait dengan sifat produk, layanan, atau hasil, antara lain yaitu tingkat inovasi, kepastian persyaratan, stabilitas ruang lingkup, kemudahan perubahan, pilihan pengiriman, mempertaruhkan persyaratan keselamatan dan peraturan. Proyek, variabel yang mempengaruhi pendekatan pembangunan berpusat pada pemangku kepentingan, keterbatasan jadwal dan ketersediaan pendanaan. Organisasi, variabel organisasi seperti struktur, budaya, kemampuan, ukuran tim proyek, dan lokasi mempengaruhi pendekatan pengembangan. Definisi siklus hidup dan fase. Contoh fase dalam siklus hidup meliputi kelayakan. Fase ini menentukan apakah kasus bisnis tersebut valid dan apakah organisasi memiliki kemampuan untuk memberikan hasil yang diharapkan. Kedua, itu ada desain. Perencanaan dan analisis mengarah pada desain hasil proyek yang akan dikembangkan. Yang selanjutnya, tes. Tinjauan kualitas akhir dan pemeriksaan kiriman dilakukan sebelum transisi, go live, atau penerimaan oleh pelanggan. Terapkan hasil proyek, mulai digunakan dan aktivitas transisi yang diperlukan untuk berkelanjutan, realisasi manfaat, dan manajemen perubahan organisasi diselesaikan. Tutup. Proyek ditutup, pengetahuan dan artefak proyek diarsipkan. Anggota tim proyek dibebaskan dan kontrak ditutup. Penyesuaian antara irama pengiriman, pendekatan pengembangan, dan siklus hidup. Irama pengiriman merujuk pada frekuensi dan kecepatan pengiriman produk atau fitur kepada pengguna. Pendekatan pengembangan. Pendekatan ini mempengaruhi bagaimana tim berkolaborasi, beradaptasi terhadap perubahan, dan mengelola backlog. Siklus hidup menggambarkan fase-fase dari suatu proyek dari awal hingga akhir, seperti perencanaan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan. Penyesuaian antar elemen, yaitu keterkaitan. Irama pengiriman harus disesuaikan dengan pendekatan pengembangan yang dipilih. Yang kedua ada fleksibilitas. Pendekatan pengembangan yang adaptif seperti agile memungkinkan tim untuk menyesuaikan rencana pengiriman berdasarkan umpan balik dan prioritas yang berubah selama siklus hidup produk. Yang selanjutnya itu ada kualitas dan efisiensi. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk sambil meminimalkan waktu dan biaya. Yang selanjutnya itu ada interaksi dengan domain kinerja lainnya. Pendekatan pengembangan dan domain kerja siklus hidup berinteraksi dengan domain pemangku kepentingan, perencanaan, ketidakpastian, pengiriman, pekerjaan proyek, dan kinerja tim. Siklus hidup yang dipilih berdampak pada cara perencanaan dilakukan. Siklus hidup prediktif melakukan sebagian besar perencanaan di awal dan kemudian melanjutkan perencanaan ulang dengan menggunakan perencanaan gelombang bergulir dan elaborasi progresif.
Rencana juga diperbarui ketika ancaman dan peluang muncul. Pendekatan pembangunan dan irama pelaksanaan merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian proyek. Nah, yang terakhir ada pengukuran hasil. Pendekatan pembangunan yang konsisten dengan hasil proyek, siklus hidup proyek yang terdiri dari fase-fase yang menghubungkan penyampaian nilai bisnis dan pemangku kepentingan dari awal hingga akhir proyek. Fase siklus hidup proyek yang memfasilitasi irama penyampaian dan pendekatan pengembangan yang diperlukan untuk menghasilkan hasil proyek. Memeriksa pendekatan pengembangan untuk hasil prediktif, hybrid, atau adaptif, mencerminkan variabel produk dan sesuai dengan variabel proyek dan organisasi. Pekerjaan proyek dari peluncuran hingga penutupan direpresentasikan dalam fase proyek. Irama pengembangan, pengujian, dan penerapan direpresentasikan dalam fase siklus hidup. Nah, yang selanjutnya itu ada domain perencanaan kinerja. Domain ini membahas aktivitas dan fungsi yang terkait dengan organisasi dan koordinasi awal, berkelanjutan dan berkembang yang diperlukan untuk menyampaikan hasil dan hasil proyek. Definisi berikut relevan dengan domain kinerja perencanaan. Yang pertama ada memperkirakan, penilaian kuantitatif terhadap kemungkinan jumlah atau hasil suatu variabel. Ketepatan dalam sistem manajemen mutu. Akurasi adalah penilaian kebenaran. Presisi dalam sistem manajemen mutu, presisi adalah penilaian ketepatan. Menabrak, suatu metode yang digunakan untuk mempersingkat durasi jadwal dengan biaya tambahan paling sedikit dengan menambahkan sumber daya. Pelacakan cepat, suatu metode kompresi jadwal di mana aktivitas atau tahapan yang biasanya dilakukan secara berurutan dilakukan secara paralel, setidaknya untuk sebagian durasinya. Anggaran, perkiraan yang disetujui untuk proyek atau komponen struktur rincian kerja atau WBS. Di dalam perencanaan domain kinerja ini terdapat ikhtisar perencanaan. Tujuan perencanaan adalah untuk secara proaktif mengembangkan pendekatan untuk menciptakan hasil proyek. Hasil proyek menentukan hasil yang ingin dicapai oleh proyek tersebut. Perencanaan awal menjadi lebih umum untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan selain dampak keuangan. Jumlah waktu yang dihabiskan untuk perencanaan, baik di awal maupun selama proyek berlangsung, harus ditentukan oleh keadaan. Tidak efisien menghabiskan lebih banyak waktu untuk perencanaan daripada yang dibutuhkan. Variabel perencanaan. Karena setiap proyek adalah unik, jumlah waktu dan frekuensi perencanaan berbeda-beda, variabel yang mempengaruhi bagaimana perencanaan proyek dilakukan termasuk, namun tidak terbatas pada pendekatan pembangunan. Pendekatan pembangunan dapat mempengaruhi bagaimana, berapa banyak, dan kapan perencanaan dilakukan. Contohnya meliputi fase khusus untuk perencanaan atau pengorganisasian di awal siklus hidup. Suatu pendekatan dengan perencanaan tingkat tinggi di awal diikuti dengan tahap desain yang menggunakan pembuatan prototipe. Pendekatan adaptif di mana tim proyek melakukan iterasi. Hasil proyek, seringkali proyek memerlukan perencanaan dengan cara tertentu. Proyek konstruksi memerlukan perencanaan awal yang signifikan untuk memperhitungkan desain, persetujuan, pembelian bahan, logistik, dan pengiriman. Variabel perencanaan, persyaratan organisasi, tata kelola organisasi, kebijakan, prosedur, proses, dan budaya mungkin memerlukan manajer proyek untuk menghasilkan artefak perencanaan yang spesifik. Kondisi pasar, proyek pengembangan produk dapat berlangsung dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Pembatasan hukum atau peraturan, badan pengatur atau undang-undang mungkin memerlukan dokumen perencanaan khusus sebelum memberikan izin untuk melanjutkan atau mendapatkan persetujuan untuk meluncurkan proyek yang dapat diserahkan ke pasar. Pengiriman, perencanaan dimulai dengan memahami kasus bisnis, persyaratan pemangku kepentingan, serta cakupan proyek dan produk. Cakupan produk adalah fitur dan fungsi yang menjadi ciri suatu produk, layanan, atau hasil. Lingkup proyek adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil dengan fitur dan fungsi tertentu. Nah, yang selanjutnya itu ada memperkirakan.
Perkiraan adalah penilaian kuantitatif terhadap kemungkinan jumlah atau hasil suatu variabel, seperti biaya proyek, sumber daya, upaya, atau durasi. Perkiraan dapat berubah berdasarkan informasi dan keadaan saat ini. Fase proyek dalam siklus hidup berdampak pada 4 aspek yang terkait dengan estimasi jangkauan. Perkiraan cenderung memiliki rentang yang luas pada awal proyek ketika tidak banyak informasi tentang proyek dan ruang lingkup hidup pemangku kepentingan, persyaratan risiko, dan informasi lainnya. Ruang proyek. Proyek yang siklus hidupnya sudah berjalan dengan baik mungkin memiliki kisaran perkiraan -5 hingga +10%. Akurasi mengacu pada kebenaran perkiraan. Presisi mengacu pada tingkat ketepatan yang terkait dengan perkiraan. Kepercayaan diri meningkat seiring dengan pengalaman. Estimasi deterministik dan probabilistik. Perkiraan deterministik juga dikenal sebagai perkiraan titik, menyajikan angka atau jumlah tanggal, misalnya 36 bulan. Estimasi absolut dan relatif. Perkiraan absolut adalah informasi spesifik dan menggunakan angka sebenarnya. Estimasi berbasis aliran dikembangkan dengan menentukan waktu siklus dan throughput. Menyesuaikan estimasi untuk ketidakpastian. Perkiraan pada dasarnya tidak pasti. Ketidakpastian menurut definisi dikaitkan dengan resiko. Selanjutnya ada jadwal model. Jadwal adalah model untuk melaksanakan aktivitas proyek, termasuk durasi, ketergantungan, dan informasi perencanaan lainnya. Perencanaan jadwal dapat menggunakan pendekatan prediktif atau adaptif. Pendekatan prediktif mengikuti proses bertahap sebagai berikut. Langkah 1. Uraikan ruang lingkup proyek menjadi aktivitas spesifik. Langkah 2. Urutan aktivitas terkait. Dan yang ketiga, perkiraan upaya, durasi, orang, sumber daya fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan. Yang keempat ada mengalokasikan orang dan sumber daya untuk kegiatan berdasarkan ketersediaan. Langkah 5, sesuaikan urutan perkiraan, sumber daya hingga jadwal yang disepakati tercapai. Saat mengoperasi jadwal, penting untuk menentukan sifat ketergantungan antar aktivitas. Beberapa aktivitas tidak dapat dilacak dengan cepat karena sifat pengerjaannya. Aktivitas lainnya bisa. Keempat jenis ketergantungan tersebut adalah ketergantungan wajib, yaitu suatu hubungan yang diwajibkan secara kontrak atau melekat pada sifat pekerjaan. Selanjutnya, ketergantungan diskresi, yaitu hubungan yang didasarkan pada praktik terbaik atau preferensi proyek. Ketergantungan eksternal, yaitu hubungan antara kegiatan proyek dan kegiatan non-proyek. Ketergantungan internal, yaitu hubungan antara satu atau lebih aktivitas proyek. Selanjutnya ada anggaran. Anggaran proyek berkembang dari perkiraan proyek yang disepakati. Anggaran proyek harus mencakup dana cadangan darurat untuk mengatasi ketidakpastian. Cadangan kontingensi disisihkan untuk melaksanakan respon risiko atau untuk merespon peristiwa risiko jika hal tersebut terjadi. Cadangan manajemen proyek disisihkan untuk aktivitas tak terduga terkait pekerjaan dalam lingkup. Cadangan manajemen dapat dikelola oleh proyek, sponsor, pemilik produk atau PMO di tingkat program dan portofolio. Komposisi dan struktur tim proyek. Perencanaan komposisi tim proyek dimulai dengan mengidentifikasi keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek. Ada struktur biaya berbeda yang terkait dengan penggunaan anggota tim proyek internal versus mengamankan mereka dari luar organisasi. Manfaat yang diperoleh dari keterampilan luar terhadap proyek dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Komunikasi. Perencanaan komunikasi tumpang tindih dengan identifikasi, analisis, penentuan prioritas, dan keterlibatan pemangku kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam domain kinerja pemangku kepentingan. Komunikasi adalah faktor terpenting dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan secara efektif. Komunikasi perencanaan untuk proyek memerlukan pertimbangan sebagai berikut. Siapa yang memerlukan informasi, informasi apa yang dibutuhkan setiap pemangku kepentingan, mengapa informasi harus dibagikan kepada pemangku kepentingan, apa cara terbaik untuk memberikan informasi, kapan dan seberapa sering informasi dibutuhkan, dan siapa yang mempunyai informasi yang dibutuhkan. Fisik sumber daya. Sumber daya fisik berlaku untuk sumber daya apapun selain manusia. Ini dapat mencakup material, peralatan, perangkat lunak, dan lingkungan pengujian, lisensi, dan sebagainya.
Perencanaan sumber daya fisik memerlukan estimasi serta rantai pasokan, logistik, dan manajemen. Proyek dengan sumber daya fisik yang signifikan, seperti proyek teknik dan konstruksi, perlu merencanakan kegiatan pengadaan untuk memperoleh sumber daya tersebut. Perencanaan sumber daya fisik mencakup memperhitungkan waktu tunggu untuk pengiriman. Tim proyek yang proyeknya memerlukan material fisik yang signifikan memikirkan dan merencanakan secara strategis mengenai waktu mulai dari pemesanan, pengiriman hingga penggunaan. Pengadaan. Pengadaan dapat terjadi di mana saja selama proyek berlangsung. Namun, perencanaan di awal membantu menetapkan ekspektasi yang memastikan proyek pengadaan dilakukan dengan lancar. Setelah cakupan tingkat tinggi diketahui, tim proyek melakukan analisis make or buy. Hal ini termasuk mengidentifikasi hasil dan layanan yang akan dikembang sendiri dan layanan yang akan dibeli dari sumber eksternal. Informasi ini berdampak pada tim proyek dan jadwalnya. Perubahan. Akan ada perubahan sepanjang proyek. Beberapa perubahan disebabkan oleh peristiwa risiko yang terjadi atau perubahan lingkungan proyek. Beberapa perubahan didasarkan pada pengembangan pemahaman yang lebih mendalam tentang persyaratan, dan perubahan lainnya disebabkan oleh permintaan pelanggan atau atasan lainnya. Oleh karena itu, tim proyek harus mempersiapkan proses untuk mengadaptasi rencana di seluruh proyek. Hal ini dapat berupa proses pengendalian perubahan, memprioritaskan kembali backlog, atau menetapkan kembali dasar proyek. Metrik. Menetapkan metrik menetapkan ambang batas yang menunjukkan apakah kinerja sesuai dengan yang diharapkan, cenderung positif atau negatif, jauh dari kinerja yang diharapkan, atau tidak dapat diterima. Metrik yang terkait dengan produk bersifat spesifik untuk hasil yang sedang dikembangkan. Metrik yang terkait dengan kinerja, jadwal, dan anggaran seringkali ditentukan oleh standar organisasi yang terkait dengan garis dasar atau versi jadwal atau anggaran yang disetujui untuk membandingkan hasil aktual. Sebagai bagian dari perencanaan, metrik, garis dasar, dan ambang batas kinerja ditetapkan serta setiap proses dan prosedur pengujian dan evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur kinerja sesuai spesifikasi hasil proyek. Metrik, garis besar, dan pengujian digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi varians kinerja aktual sebagai bagian dari domain pengukuran kinerja. Penyelarasan. Kegiatan perencanaan dan artefak harus tetap terintegrasi sepanjang proyek. Artinya, perencanaan kinerja dalam hal ruang lingkup dan persyaratan kualitas selaras dengan komitmen pelaksanaan, alokasi dana, jenis dan ketersediaan sumber dana, ketidakpastian yang melekat dalam proyek, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Proyek-proyek besar dapat menggabungkan artefak perencanaan ke dalam rencana manajemen proyek yang terintegrasi. Terlepas dari waktu, frekuensi, dan tingkat perencanaan, berbagai aspek proyek harus tetap selaras dan terintegrasi. Interaksi dengan domain kinerja lainnya. Perencanaan terjadi di seluruh proyek dan terintegrasi dengan setiap domain kinerja. Pada awal proyek, hasil yang diharapkan diidentifikasi dan rencana tingkat tinggi untuk mencapainya dikembangkan. Tergantung pada pendekatan pembangunan dan siklus hidup yang dipilih. Perencanaan intensif dapat dilakukan terlebih dahulu, namun kemudian rencana dapat disesuaikan untuk mencerminkan lingkungan sebenarnya. Siklus hidup lainnya mendorong perencanaan yang cukup di berbagai titik sepanjang proyek dengan harapan bahwa rencana akan berkembang. Yang terakhir ada yaitu memeriksa hasil. Proyek ini berlangsung secara terkoordinasi dan disengaja. Memeriksa tinjauan kinerja hasil proyek terhadap data dasar proyek dan metrik pengukuran lainnya menunjukkan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Varians kinerja berada di ambang batas. Ada pendekatan holistik untuk mencapai hasil proyek, jadwal pelaksanaan pendanaan, ketersediaan sumber daya, pengadaan, dan lain-lain. Menunjukkan bahwa proyek direncanakan secara holistik tanpa kesenjangan atau area yang tidak selaras. Informasi yang berkembang dijabarkan untuk menghasilkan hasil dan hasil pelaksanaan proyek. Informasi awal tentang hasil dan persyaratan dibandingkan dengan informasi saat ini menunjukkan elaborasi yang tepat. Yang domain yang selanjutnya itu ada domain kinerja pekerjaan proyek.
Domain kinerja kerja proyek membahas aktivitas dan fungsi yang terkait dengan penetapan proses proyek, pengelolaan sumber daya fisik, dan pengembangan lingkungan belajar. Eksekusi yang efektif dari domain kinerja ini akan menghasilkan hasil yang diinginkan berikut ini. Kinerja proyek yang efisien dan efektif, proyek proses proyek sesuai untuk proyek dan lingkungan, komunikasi yang tepat dengan pemangku kepentingan, pengelolaan sumber daya fisik dan yang efisien, manajemen pengadaan yang efektif. Definisi berikut ini relevan dengan domain kinerja pekerjaan proyek. Dokumen penawaran, semua dokumen yang digunakan untuk meminta informasi, penawaran atau proposal dari calon penjual. Konferensi penawar, pertemuan dengan calon penjual sebelum persiapan penawaran untuk memastikan semua calon vendor memiliki pemahaman yang jelas dan sama mengenai pengadaan. Pengetahuan eksplisit, pengetahuan yang dapat dikodifikasikan menggunakan simbol-simbol seperti kata, angka, dan gambar. Pengetahuan diam-diam, pengetahuan pribadi yang sulit diartikulasikan dan dibagikan seperti keyakinan, pengalaman, dan wawasan. Proses proyek, manajer proyek dan tim proyek menetapkan dan meninjau proses secara berkala yang digunakan tim proyek untuk melakukan pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk peninjauan papan tugas untuk menentukan apakah ada hambatan dalam proses, apakah pekerjaan berjalan sesuai kecepatan yang diharapkan, dan apakah ada hambatan yang menghambat kemajuan. Cara mengoptimalkan proses bagi lingkungan meliputi metode produksi ramping, retrospektif atau pembelajaran, kemana dana terbaik berikutnya dibelanjakan, yang selanjutnya menyeimbangi kendala yang bersaing. Proses proyek dengan sukses mencakup memahami kendala-kendala yang terkait dengan pekerjaan. Kendala dapat berupa tanggal pengiriman yang tetap, kepatuhan terhadap kode peraturan, anggaran yang telah ditentukan, kebijakan kualitas, pertimbangan triple bottom line, dan sebagainya. Menjaga fokus tim proyek. Manajer proyek memiliki tanggung jawab untuk menilai dan menyeimbangkan fokus dan perhatian tim proyek. Hal ini melibatkan evaluasi proyeksi kemajuan jangka pendek dan jangka panjang menuju tujuan pencapaian. Memimpin tim proyek termasuk menyeimbangkan beban kerja dan menilai apakah anggota tim proyek puas dengan pekerjaan mereka sehingga mereka tetap termotivasi. Memimpin dengan tujuan memaksimalkan nilai yang disampaikan secara keseluruhan melibatkan fokus pada produksi dan melindungi kemampuan produksi tim proyek. Komunikasi dan keterlibatan proyek. Sebagian besar pekerjaan proyek dikaitkan dengan komunikasi dan keterlibatan, terutama pekerjaan yang terkait dengan mempertahankan keterlibatan anggota tim proyek dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam domain kinerja pemangku kepentingan, komunikasi mencakup komunikasi formal dan informal, selain komunikasi verbal dan tertulis. Mengelola sumber daya fisik. Beberapa proyek memerlukan bahan dan pasokan dari pihak ketiga. Merencanakan, memesan, dan mengangkut, menyimpan, melacak, dan mengendalikan sumber daya fisik ini dapat memakan banyak waktu dan tenaga. Dokumentasi pendukung mencakup perkiraan jenis bahan, dasar pemikiran, perkiraan penggunaan sepanjang waktu, spesifikasi mutu, serta waktu dan lokasi pengiriman. Tujuan dari perspektif sumber daya fisik adalah untuk mengurangi atau menghilangkan penanganan dan penyimpanan material di lokasi, menghilangkan waktu tunggu untuk material, meminimalkan sisa dan limbah, dan memfasilitasi lingkungan kerja yang aman. Bekerja dengan pengadaan. Banyak proyek melibatkan beberapa bentuk kontrak atau pengadaan. Pengadaan dapat mencakup segala hal, dimulai dari material, peralatan modal, dan persediaan hingga solusi, tenaga kerja, dan layanan. Di sebagian besar organisasi, manajer proyek tidak memiliki otoritas kontrak. Sebaliknya, mereka bekerja dengan petugas kontrak atau orang lain yang memiliki keahlian di bidang kontrak. Proses penawaran. Proses penawaran mencakup pengembangan dan publikasi dokumen penawaran, konferensi secara lelang, dan pemilihan secara lelang. Dokumen penawaran dapat mencakup permintaan informasi. Permintaan informasi digunakan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dari pasar sebelum untuk mengirimkan dokumen penawaran ke sekelompok vendor terpilih. Permintaan proposal. Dokumen penawaran ini digunakan untuk lingkup yang kompleks atau rumit di mana pembeli mencari vendor untuk memberikan solusi.
Permintaan penawaran. Dokumen penawaran ini digunakan ketika harga merupakan faktor penentu utama kontrak. Pada akhirnya, para pihak mencapai kesepakatan dan mengadakan kontrak. Jenis kendaraan yang dikontrak tergantung pada ukuran pembelian, stabilitas lingkup pekerjaan, dan toleransi risiko organisasi. Untuk proyek menggunakan pendekatan adaptif untuk beberapa hasil dan pendekatan prediktif bagi yang lain, perjanjian induk dapat digunakan untuk keseluruhan kontrak. Karya adaptif dapat ditempatkan dalam lampiran atau suplemen. Hal ini memungkinkan perubahan terjadi pada lingkup adaptif tanpa berdampak pada keseluruhan kontrak. Memantau pekerjaan baru dan perubahan. Dalam proyek adaptif, ada harapan bahwa pekerjaan akan berkembang dan beradaptasi. Hasilnya, pekerjaan baru dapat ditambahkan ke produk backlog sesuai kebutuhan. Pemilik produk memprioritaskan proyek backlog serta berkelanjutan sehingga item dengan proses tinggi dapat diselesaikan. Dalam proyek prediktif, tim proyek secara aktif mengelola perubahan pekerjaan untuk memastikan hanya perubahan yang disetujui yang dimasukkan dalam cakupan besar. Sehingga perubahan pada ruang lingkup kemudian disertai dengan perubahan yang sesuai pada orang. Belajar seluruh proyek. Secara berkala, tim proyek dapat bertemu untuk menentukan apa yang dapat mereka lakukan dengan lebih baik di masa depan dan bagaimana mereka dapat meningkatkan dan menentang proses dalam pengulangan yang akan datang. Cara kerja dapat berkembang untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Manajemen pengetahuan. Banyak pembelajaran terjadi selama proyek. Beberapa pembelajaran bersifat spesifik proyek seperti cara yang lebih cepat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Beberapa pembelajaran yang dapat dibagikan dengan tim proyek lain untuk meningkatkan hasil seperti pendekatan jaminan kualitas yang menghasilkan lebih sedikit kerusakan. Pembelajaran lainnya masih dapat dibagikan ke seluruh organisasi seperti melatih pengguna cara bekerja dengan aplikasi perangkat lunak baru. Pengetahuan eksplisit dan tasit. Sepanjang proyek, tim proyek mengembangkan dan membagi pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit dapat dengan mudah dikodifikasikan menggunakan kata-kata, gambar, atau angka. Pengetahuan eksplisit dapat didistribusikan menggunakan alat manajemen informasi untuk menghubungkan orang dengan informasi seperti manual, register, pencarian web, dan database. Jenis pengetahuan lainnya adalah pengetahuan tasit. Pengetahuan tasit sulit untuk diungkapkan karena tidak dapat dikodifikasi. Pengetahuan tasit terdiri dari pengalaman, wawasan, dan pengetahuan atau keterampilan praktis. Pengetahuan tasit dibagikan dengan cara menghubungkan orang-orang yang membutuhkan pengetahuan dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Hal ini dapat dicapai melalui networking, wawancara, job shadowing, forum diskusi, lokaria, atau metode serupa lainnya. Interaksi dengan domain kinerja lainnya. Domain performa kerja proyek berinteraksi dan mengaktifkan domain performa lainnya pada proyek tersebut. Pekerjaan proyek memungkinkan dan mendukung perencanaan pencapaian dan pengukuran yang efisien dan efektif. Hal ini menyediakan lingkungan agar pertemuan tim proyek, interaksi, dan keterlibatan pemangku kepentingan menjadi efektif. Hasil, kinerja proyek yang efisien dan efektif. Memeriksa laporan status menunjukkan bahwa pekerjaan proyek efisien dan efektif. Komunikasi dan keterlibatan yang tepat dengan pemangku kepentingan, rencana manajemen komunikasi proyek, dan artefak komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi yang direncanakan disampaikan kepada pemangku kepentingan. Ada sedikit permintaan informasi atau kesalahpahaman yang bersifat ADHOC yang mungkin mengindikasikan aktivitas keterlibatan dan komunikasi tidak efektif. Pengelolaan sumber daya fisik yang efisien, jumlah bahan yang digunakan, sisa yang dibuang, dan jumlah pengerjaan ulang menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan secara efisien. Manajemen pengadaan yang efektif. Audit pengadaan menunjukkan bahwa proses yang tepat digunakan sudah memadai untuk pengadaan dan bahwa kontraktor melaksanakan rencana. Penanganan perubahan yang efektif. Proyek yang menggunakan pendekatan prediktif memiliki log perubahan yang menunjukkan perubahan dievaluasi secara holistik. Peningkatan kemampuan karena pembelajaran kelanjutan dan perbaikan proses laporan status tim menunjukkan lebih sedikit kesalahan dan pengerjaan ulang dengan peningkatan kecepatan. Domain selanjutnya ada domain kinerja pengiriman.
Domain kinerja pengiriman membahas aktivitas dan fungsi yang terkait dengan penyampaian cakupan dan kualitas yang ingin dicapai oleh proyek. Eksekusi yang efektif dari domain kinerja ini akan menghasilkan hasil yang diinginkan sebagai berikut ini. Proyek berkontribusi pada tujuan bisnis dan kemajuan strategi. Proyek mewujudkan hasil yang ingin mereka capai, manfaat proyek direalisasikan dalam jangka waktu yang direncanakan, tim proyek memiliki pemahaman yang jelas tentang persyaratan, pemangku kepentingan menerima dan puas dengan hasil proyek. Definisi berikut ini relevan dengan domain kinerja pengiriman. Persyaratan, struktur rincian kerja, definisi selesai, biaya kualitas, dan kualitas. Di dalam domain kinerja pengiriman ini terdapat pengiriman nilai. Proyek yang menggunakan pendekatan pengembangan yang mendukung pelepasan hasil sepanjang hidup proyek dapat dimulai memberikan nilai kepada bisnis, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya selama proyek berlangsung. Nilai bisnis seringkali terus diperoleh jauh setelah proyek awal berakhir. Dokumen pengesahan proyek berupa untuk mengukur hasil yang diinginkan proyek agar dapat dilakukan pengukuran secara berkala. Dokumen-dokumen ini dapat besar dari rencana dasar yang terperinci atau peta jalan tingkat tinggi yang memberikan gambaran umum siklus hidup proyek, rilis besar, hasil utama, tinjauan, informasi, dan tingkat atas lainnya. Pengiriman. Dalam konteks ini, penyampaian mengacu pada produk, layanan, atau hasil sementara atau akhir sebuah proyek. Hasil yang dicapai memungkinkan hasil yang ingin dicapai oleh proyek tersebut. Hasil kerja mencerminkan persyaratan, ruang lingkup, dan kualitas pemangku kepentingan. Persyaratan. Persyaratan adalah suatu kondisi atau kemampuan yang diperlukan untuk hadir dalam suatu produk, layanan, atau hasil untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Proyek yang memiliki pemahaman tingkat tinggi tentang persyaratan pada awal proyek dapat mengembangkan persyaratan tersebut seiring berjalannya waktu. Persyaratan yang terdokumentasi dengan baik memenuhi kriteria berikut: jelas, ringkas, dapat diverifikasi, konsisten, lengkap, dan dapat dilacak. Definisi ruang lingkup. Ketika persyaratan diidentifikasi, ruang lingkup yang akan memenuhinya ditentukan. Cakupan adalah jumlah produk, layanan, dan hasil yang akan disediakan sebagai sebuah proyek. Ketika ruang lingkup ditentukan, hal ini menciptakan kebutuhan untuk lebih banyak identifikasi persyaratan. Dekomposisi ruang lingkup, penyelesaian kiriman, memindahkan target penyelesaian. Proyek yang beroperasi di lingkungan yang tidak pasti dan berubah dengan cepat menghadapi situasi tersebut. Tujuan yang cukup baik untuk dirilis atau selesai mungkin dapat berubah. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, kemungkinan besar tujuan proyek selesai akan semakin maju. Proyek yang beroperasi di lingkungan yang lebih stabil seringkali menghadapi scope creep. Ini terjadi ketika cakupan atau persyaratan tambahan diterima tanpa menyesuaikan jadwal, anggaran, atau kebutuhan sumber daya yang sesuai. Kualitas. Pengiriman lebih dari sekedar ruang lingkup dan persyaratan. Cakupan dan persyaratan fokus pada apa yang perlu disampaikan. Kualitas berfokus pada tingkat kinerja yang harus dipenuhi. Persyaratan mutu dapat tercermin dalam kriteria penyelesaian, definisi selesai, persyaratan pekerjaan, atau dokumentasi persyaratan. Biaya kualitas. Metodologi biaya kualitas digunakan untuk menemukan keseimbangan yang tepat untuk investasi dalam pencegahan dan penilaian kualitas untuk menghindari cacat atau kegagalan produk. Model ini mengidentifikasi 4 kategori biaya yang terkait dengan kualitas, pencegahan, penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Biaya perubahan. Semakin lama suatu cacat ditemukan, semakin mahal biaya perbaikannya. Hal ini karena pekerjaan desain dan pengembangan biasanya dilakukan berdasarkan komponen yang cacat. Selain itu, modifikasi aktivitas ini akan lebih mahal seiring berjalannya siklus hidup karena semakin banyak pemangku kepentingan yang terkena dampak. Hasil suboptimal.
Semua proyek berupaya memberikan hasil, meskipun beberapa proyek mungkin gagal atau menghasilkan hasil yang kurang optimal. Potensi hasil yang kurang optimal ada di setiap proyek. Interaksi dengan domain tidak bergerak penyebab dikandalkan dalam domain pengembangan dan diskusi memberikan proyek pribadi serta otoris proyek juga membahas proyek dan bisnis keras. Proyek mewujudkan hasil yang ingin mereka capai. Kasus bisnis dan data yang menunjukkan bahwa proyek ini masih ada jalur yang tepat untuk capai hasil diharapkan. Proyek dihasilkan jangka dan capai. Realisasi harus begini seorang kita buat dan jawab tercapai sebulan. Dari kinerja dan perkembangan nilai pencapaian dan mengambil tindakan untuk energi terima. Definisi relevan dengan domain kinerja pengukuran. Yang pertama ada metrik, deskripsi atribut proyek atau produk dan cara mengukurnya. Dasar, versi produk kerja yang disetujui menggunakan sebagai dasar perbandingan dengan hasil sebenarnya. Dashboard, seperangkat bagan dan grafik yang menunjukkan kemampuan atau kinerja terhadap ukuran-ukuran penting proyek. Membutuhkan langkah-langkah yang efektif. Kinerja membahas aktivitas dan fungsi yang terkait dengan penilaian kinerja proyek dan mengambil tindakan yang tepat untuk mempertahankan kinerja yang dapat diterima. Definisi berikut relevan dengan domain kinerja pengukuran. Yang pertama ada metrik, dasar, dan dashboard. Indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama untuk proyek adalah ukuran terukur yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu proyek. Ada dua jenis KPI. Atau indikator utama dan indikator lagging. Indikator utama memprediksi perubahan atau tren dalam proyek. Indikator lagging mengukur hasil atau kejadian proyek. Metrik yang efektif. Karakteristik metrik yang efektif meliputi spesifik, pengukuran bersifat spesifik mengenai apa yang diukur. Bermakna, tindakan harus dikaitkan dengan kasus bisnis, garis dasar, atau persyaratan. Dapat dicapai. Target ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, teknologi, dan lingkungan. Relevan. Tindakan yang diambil harus relevan. Tepat waktu. Pengukuran yang berguna dilakukan tepat waktu. Apa yang harus diukur? Kategori metrik yang umum meliputi metrik yang dapat disampaikan, pengiriman, kinerja dasar, sumber daya, nilai bisnis, pemangku kepentingan, dan perkiraan. Metrik yang dapat disampaikan berdasarkan kebutuhan, produk, layanan, atau hasil yang diberikan menentukan tindakan yang bermanfaat. Tindakan adat meliputi informasi tentang kesalahan atau cacat. Ukuran ini mencakup sumber cacat, jumlah cacat yang teridentifikasi, dan jumlah cacat yang teratasi. Ukuran kinerja mencirikan atribut fisik dan fungsional yang berkaitan dengan operasi sistem. Ukuran kinerja teknis yang dapat diukur digunakan untuk memastikan komponen sistem memenuhi persyaratan teknis. Pengiriman. Pengukuran pengiriman dikaitkan dengan pekerjaan yang sedang berjalan. Langkah-langkah ini sering digunakan dalam proyek-proyek yang menggunakan pendekatan adaptif. Pekerjaan sedang berlangsung, waktu tunggu, waktu siklus, ukuran antrian, ukuran kumpulan, dan efisiensi proses. Kinerja dasar. Dasar yang paling umum adalah biaya dan jadwal. Sebagai besar, ukuran jadwal melacak kinerja aktual terhadap kinerja yang direncanakan terkait dengan tanggal mulai dan selesai, upaya dan durasi, varians jadwal, jadwal indeks kerja,
tingkat penyelesaian fitur, biaya aktual dibandingkan dengan biaya yang direncanakan, varians biaya, indeks kinerja biaya. Sumber daya. Pengukuran sumber daya mungkin merupakan bagian dari pengukuran biaya karena varian sumber daya seringkali menyebabkan varians biaya. Kedua ukuran tersebut mengevaluasi varian harga dan varian penggunaan. Langkah-langkahnya meliputi pemanfaatan sumber daya yang direncanakan, biaya sumber daya yang direncanakan, nilai bisnis. Metrik yang mengukur nilai bisnis finansial meliputi rasio biaya manfaat, pemberian manfaat yang direncanakan dibandingkan dengan pemberian manfaat sebenarnya, laba atas investasi, nilai sekarang bersih. Yang selanjutnya itu ada pemangku kepentingan. Kepuasan pemangku kepentingan dapat diukur dengan survei atau dengan menyimpulkan kepuasan atau kekurangan. Dan dengan melihat metrik terkait seperti skor promotor bersih, grafik suasana hati, semangat, dan perputaran. Perakiraan. Tim proyek menggunakan perakiraan untuk mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi di masa depan hingga mereka dapat mempertimbangkan dan mendiskusikan apakah akan menyesuaikan rencana dan pekerjaan proyek dengan tepat. Perakiraan bisa bersifat kualitatif, seperti menggunakan penilaian ahli tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Perkiraan kuantitatif meliputi estimasi untuk diselesaikan, perkiraan saat penyelesaian, indeks kerja yang harus diselesaikan, analisis regresi, analisis pengeluaran, penyajian penyajian informasi. Langkah-langkah yang dikumpulkan memang penting, namun apa yang dilakukan dengan langkah-langkah tersebut juga sama pentingnya agar informasi bermanfaat. Informasi tersebut harus tepat waktu, dapat diakses, mudah diserap dan dicerna, serta disajikan sedemikian rupa. Dashboard. Cara umum untuk menampilkan informasi metrik dalam jumlah besar adalah dashboard. Dashboard umumnya mengumpulkan informasi secara elektronik dan menghasilkan bagan yang menggambarkan status. Seringkali dashboard menawarkan ringkasan data tingkat tinggi dan memungkinkan analisis penelusuran hingga data yang terkontribusi. Radiator informasi. Radiator informasi juga dikenal sebagai bagan besar yang terlihat adalah tampilan visi yang terlihat dan memberikan informasi ke seluruh organisasi sehingga memungkinkan berbagai pengetahuan secara tepat waktu. Kontrol visual. Kontrol visual mengilustrasikan proses untuk dengan mudah membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Kontrol visual menunjukkan proses menggunakan isyarat visual, papan tugas, bakar grafik, jenis grafik lainnya. Perangkat pengukuran. Ada beberapa kendala yang terkait dengan pengukuran, yaitu efek Hawthorne, metrik kesombongan, demoralisasi, menyalahgunakan metrik, bias konfirmasi, korelasi versus sebab akibat. Kinerja pemecahan masalah. Bagian dari pengukuran adalah menyepakati rencana tindakan yang berada di luar rentang ambang batas. Ambang batas dapat diterapkan untuk berbagai metrik seperti jadwal, anggaran, kecepatan, dan ukuran spesifik proyek lainnya. Tingkat varian akan bergantung pada toleransi risiko pemangku kepentingan. Tumbuh dan meningkat. Maksud dalam mengukur dan menampilkan data adalah untuk mempelajari dan meningkatkan. Untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi proyek, hanya ukur dan laporkan informasi yang akan izinkan tim proyek untuk belajar, memfasilitasi pengambilan keputusan, meningkatkan beberapa aspek kinerja produk atau proyek, membantu menghindari masalah dan mencegah penurunan kerja.
Interaksi dengan domain kinerja lainnya. Domain kinerja pengukuran berinteraksi dengan domain kinerja perencanaan, proses proyek, dan pengiriman berbagai rencana yang menjadi dasar untuk memberikan pengiriman dengan rencana. Domain pengukuran kinerja dapat mendukung kegiatan yang merupakan bagian dari domain kinerja perencanaan dengan menyajikan informasi terkini sehingga pembelajaran dapat mencerminkan informasi yang disukai atau tidak disukai untuk pemutahiran rencana. Domain kinerja tim dan pemangku kepentingan berinteraksi ketika anggota tim proyek mengembangkan rencana dan menciptakan hasil dan pencapaian yang terukur. Memeriksa hasil. Hasil, pemahaman yang dapat diandalkan tentang status proyek. Memeriksa itu pengukuran dan laporan audit menunjukkan apakah data dapat diandalkan. Hasil data yang dapat ditindaklanjuti untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Memeriksa pengukuran menunjukkan apakah proses berjalan sesuai harapan atau terdapat perbedaan. Hasil tindakan tepat waktu dan tepat untuk menjaga kinerja proyek tetap pada jalurnya. Memeriksa pengukuran memberikan indikator utama atau status saat ini yang mengarah pada keputusan dan tindakan yang tepat waktu. Hasil mencapai target dan menghasilkan nilai bisnis dengan membuat keputusan yang tepat dan tepat waktu berdasarkan perkiraan dan evaluasi yang andal. Memeriksa meninjau perkiraan masa lalu, kinerja saat ini, dan menunjukkan apakah perkiraan sebelumnya mencerminkan masa kini secara akurat. Yang terakhir ada domain kinerja ketidakpastian. Domain kinerja ketidakpastian membahas aktivitas dan fungsi yang terkait dengan risiko dan ketidakpastian. Definisi berikut ini relevan dengan domain kinerja kepastian, yaitu ketidakpastian, kemenduaan, kompleksitas, keriangan, dan mempertaruhkan. Ketidakpastian umum. Ketidakpastian melekat pada suatu proyek. Hasil potensial yang mempunyai dampak negatif terhadap tujuan disebut ancaman. Secara bersama-sama, rangkaian peluang dan ancaman membentuk rangkaian risiko proyek. Ada beberapa opsi untuk merespon ketidakpastian, yaitu mengumpulkan informasi, mempersiapkan diri untuk berbagai hasil, desain berbasis set, dan membangun ketahanan. Yang kedua ada kemenduaan. Ada dua kategori ambiguitas. Ambiguitas konseptual dan ambiguitas situasional. Ambiguitas konseptual kurangnya pemahaman yang efektif terjadi ketika orang menggunakan istilah atau argumen yang serupa dengan cara berbeda. Ambiguitas ini dapat dikurangi dengan menetapkan secara formal aturan-aturan umum dan definisi istilah-istilah. Ambiguitas situasional muncul ketika ada lebih dari satu hasil yang mungkin terjadi. Elaborasi progresif. Ini adalah proses berulang untuk meningkatkan tingkat detail dalam rencana manajemen proyek. Eksperimen. Seringkali eksperimen yang direncanakan dengan baik dapat membantu mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Setidaknya dapat mengurangi jumlah ambiguitas. Prototype. Prototype dapat membantu membedakan hubungan antara variabel yang berbeda. Kompleksitas. Kompleksitas adalah karakteristik suatu program, proyek, atau lingkungannya yang sulit dikelola karena perilaku manusia, perilaku sistem, atau ambiguitas. Kompleksitas muncul ketika terdapat banyak pengaruh yang saling berhubungan, yang berperilaku dan berinteraksi dengan cara yang beragam. Berbasis sistem. Contoh bekerja dengan kompleksitas yang berbasis sistem meliputi pemisahan dan simulasi. Membingkai ulang. Contoh pekerjaan dengan kompleksitas yang memerlukan pembimbingan ulang adalah keanekaragaman dan keseimbangan. Berbasis proses. Contoh pekerja dengan kompleksitas yang berbasis proses meliputi ulang, itu bangun secara interaktif atau bertahap, terlibat, membangun peluang untuk mendapatkan keterlibatan, gagal aman untuk elemen sistem yang sangat penting. Keriangan. Volatilitas terjadi dalam lingkungan yang rentan terhadap perubahan yang cepat dan tidak dapat diprediksi. Analisis alternatif dan penggunaan cadangan biaya atau jadwal mengatasi volatilitas, analisis alternatif, dan cadangan. Mempertaruhkan atau risiko. Risiko adalah salah satu aspek ketidakpastian. Risiko adalah peristiwa atau kondisi yang tidak pasti. Jika terjadi mempunyai dampak positif atau negatif terhadap satu atau lebih tujuan proyek. Risiko proyek secara keseluruhan. Risiko proyek secara keseluruhan adalah dampak ketidakpastian terhadap proyek secara keseluruhan.
yang timbul dari semua sumber ketidakpastian. Ancaman. 5 strategi alternatif dapat dipertimbangkan untuk menghadapi ancaman sebagai berikut, yaitu menghindari suatu ancaman. Dan yang kedua itu tingkatan. Eskalasi tepat dilakukan ketika tim proyek atau sponsor sepakat bahwa suatu ancaman berada di luar lingkup proyek. Yang ketiga itu ada pemindahan, yang berarti transfer melibatkan pengalihan kepemilikan ancaman kepada pihak ketiga untuk mengelola risiko. Mengurangi dapat dalam mitigasi ancaman, tindakan dapat diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dampak suatu ancaman. Penerimaan ancaman mengakui adanya ancaman, namun tidak proaktif tindakan direncanakan. Peluang adalah suatu peristiwa atau kondisi yang jika terjadi mempunyai dampak positif terhadap satu atau lebih tujuan proyek. 5 strategi alternatif dapat dipertimbangkan untuk menghadapi peluang sebagai berikut, yaitu eksploitasi, tingkatan, bagikan, tingkatkan, terima. Pengelolaan dan cadangan kontingensi. Cadangan adalah sejumlah waktu atau anggaran yang disisihkan untuk memperhitungkan penanganan risiko. Cadangan kontingensi disisihkan untuk mengatasi risiko-risiko yang teridentifikasi jika risiko tersebut terjadi. Tinjauan risiko, menetapkan ritme atau irama sesi tinjauan dan umpan balik yang sering dari berbagai pemangku kepentingan akan membantu dalam menavigasi risiko proyek dan bersikap proaktif dalam respon risiko. Interaksi dengan domain kinerja lainnya. Domain kinerja ketidakpastian berinteraksi dengan domain kinerja perencanaan, pekerjaan proyek, pengiriman, dan pengukuran dari perspektif produk atau hasil. Memeriksa hasil kesadaran akan lingkungan di mana proyek berlangsung, termasuk namun tidak terbatas pada lingkungan teknis, sosial, politik, pasar, dan ekonomi. Memeriksa, tim ini memasukkan pertimbangan lingkungan saat mengevaluasi ketidakpastian, resiko, dan respon. Hasil, secara proaktif mengeksplorasi dan merespon ketidakpastian. Memeriksa respon risiko diselaraskan dengan prioritas kendala proyek seperti anggaran, jadwal, dan kinerja. Hasil, kesadaran akan saling ketergantungan untuk berbagai variabel pada proyek. Memeriksa, tindakan untuk mengatasi kompleksitas, ambiguitas, dan ketidakstabilan adalah tindakan yang tepat untuk proyek ini. Hasil, kapasitas untuk mengantisipasi ancaman dan peluang serta memahami konsekuensi permasalahan. Memeriksa sistem untuk mengidentifikasi, menangkap, dan merespon risiko sudah cukup kuat. Hasil, project delivery with little or no negative impact from an unforeseen event or condition. Memeriksa, tanggal pengiriman yang dijadwalkan terpenuhi dan kinerja anggaran berada dalam ambang batas varians. Hasil, mewujudkan peluang untuk meningkatkan kinerja dan hasil proyek. Memeriksa, tim menggunakan mekanisme yang sudah ada untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang. Hasil, cadangan biaya dan jadwal digunakan secara efektif untuk menjaga keselarasan dengan tujuan proyek. Pemeriksa, tim mengambil langkah-langkah untuk secara proaktif menjaga ancaman sehingga membatasi penggunaan cadangan biaya atau jadwal. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.